Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian mereka yang menang. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. Surah perkataan besar dan ajaib itu ditambahkan karena itu ada di dalam sebelumnya. Ada tanda dari yang ada di langit, ya berasal dari hadirat Tuhan. Dan dikatakan besar dan ajaib menunjukkan puncak dari keadilan Allah, puncak dari penghakiman Allah. Jadi ada akselerasi. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Saudara, ini adalah puncak dari penutupan keadilan Tuhan kepada dosa manusia. 2, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya, yaitu 666 atau Antikristus. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Dan setelah ini sudah kita bahas, dan nanti kita akan memperdalam dalam beberapa hal. Ayat yang kelima, 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah. Saudara, ini proses perjalanan awal, dan sekarang kita berkonsentrasi kepada 7 malaikat dan 7 cawan murka Allah. Kemudian daripada itu, aku melihat orang membuka bait suci. Siapa orangnya? Saudara, kita tidak diberitahu. Dan kemah kesaksian di surga. Ini satu istilah yang baru, kemah kesaksian. Saudara, kemudian saudara di situ dikatakan kemah kesaksian dan dikasih dash, strip gitu kan, di surga. Jadi kemah kesaksian, kemah pertemuan itu ada pada zaman Musa. Dan setiap kali Musa tidak bisa mengendalikan hati bangsa Israel atau orang Yahudi, pada saat-saat seperti itu dan mereka memberontak pada Musa, melawan pada Musa, maka kemah pertemuan itu menjadi kemah kesaksian. Allah turun sendiri dari surga. Dan Allah langsung berbicara dengan bangsa Israel, walaupun tetap melalui Musa. Nah, saudara perhatikan ya. Jadi waktu Allah itu turun, bukan karena bangsa Israel taat. Allah turun, wah kamu taat ya. Bukan. Allah turun karena kebiadaban, kebebalan, kekerasan hati bangsa Israel. Kenapa Allah turun? Karena Allah akan mendukung Musa. Kenapa kemuliaan Allah turun? Karena Allah akan mendukung gereja. Kenapa kemuliaan Allah turun? Karena Allah mempertahankan dan mendukung hamba-hambanya yang pergi ke seluruh muka bumi dan ke ujung-ujung bumi. Jadi waktu Allah turun kemuliaannya, saudara, bukan karena ada sesuatu yang dari diri manusia, dari bumi ini yang menyenangkan hati Allah, enggak. Malah semua itu merupakan perlawanan kepada Tuhan. Dan Allah turun kemuliaannya. Untuk apa? Menjagai orang-orang percaya, menjagai gereja. Jadi saudara, kita percaya bahwa hal-hal tertentu Allah akan turun. Kita tahu cerita dalam misi, dan banyak cerita seperti ini. Bagaimana orang-orang tertentu, keluarga tertentu, dan dilindungi dengan kemuliaan Allah, dan kemudian ada penampakan-penampakan yang orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang mau membakar gereja, mau membunuh pendeta itu, setelah mereka melihat ada perlindungan Tuhan dan penampakan beberapa orang ataupun penjaga-penjaga yang begitu besar dan mereka tidak berani masuk. Dan itu malaikat-malaikat Tuhan. Dan cerita seperti ini banyak dijaga oleh Tuhan. Kenapa Tuhan kadang-kadang melepaskan dan anak-anak Tuhan ini menjadi martir dan dibunuh kemudian dibakar di sana? Dan ada waktu tertentu Tuhan melindunginya. Saudara, itu semua adalah menunjukkan kemuliaan Tuhan yang disertai oleh malaikat-malaikat penjagaan Tuhan atau yang tidak, itu sama. Seperti Yohanes juga sama.
Yohanes Pembaptis tidak diberikan pertolongan oleh Tuhan, karena Tuhan memberitahu Yohanes, karena panggilanmu adalah untuk kematian, bukan untuk menyelamatkan diri. Saudara, panggilan kita itu apa sebenarnya? Tuhan sudah tetapkan setiap pribadi dipanggil Tuhan, bagaimana kita mati dan saat kapan kita mati, kena apa kita mati. Setiap kita ini sudah ditetapkan Tuhan, dan kita tidak bisa mengubah itu. Dan termasuk hari ini kita belajar bagaimana Tuhan menetapkan bumi dan manusia melawan Dia dan seluruh zaman itu. Dan Tuhan kemudian puncaknya menyatakan murkanya. Jadi saudara, kalau kita lihat the kingdom of God and the kingdom of man, the kingdom of light and the kingdom of darkness, saudara, itu berjalan terus. Yang ini semakin mendekati kepada kesempurnaannya, semakin mencintai Tuhan, semakin taat pada Tuhan, semakin betul-betul militan pada Tuhan. Yang di sini semakin melawan Tuhan, semakin hatinya itu semakin membeku dan hatinya membaja, bukan hanya mengeras. Supaya apa? Supaya menuju kepada kematangan kasih dan kematangan daripada dosa. Apa kematangan kasih dan dosa? Hidup kekal dan hidup dalam maut. Dan dunia ini ujungnya cuma dua, hidup kekal atau maut. Maut atau hidup kekal, dan tidak ada tengah-tengah. Pilih Kristus di sini. Kamu tidak pilih Kristus, maupun kamu mau disunat, kamu sudah dibaptis, kamu sudah jadi pendeta, kamu sudah menjadi uskup, kamu menjadi paus, kamu menjadi ortodoks, semuanya, surah semua kedudukan-kedudukan tertinggi di dunia ini, di gereja, saudara, tidak menjamin kamu masuk dalam hidup yang kekal. Jadi jangan kaget kalau di surga, saudara-saudara tidak menemui orang-orang yang kalian kagumi. Oh, kenapa Isa kagum nggak ada? Terus kita lihat di mana? Di neraka. Kok bisa di sana kamu? Kenapa? Tuhan mengatakan karena mereka sombong hatinya, mereka meninggikan dirinya, aku buang mereka. Orang-orang yang congkak, sombong, Tuhan paling benci orang-orang seperti ini. Dan siapa yang suka sombong orang seperti itu? Ya orang-orang yang merasa dirinya dipakai Tuhan. Saudara, saya tanya sekarang, kapan Musa itu sombong? Kapan Daud itu sombong? Kapan Salomo sombong? Saudara, kesombongan mereka itu apa? Mereka menghitung berkat Tuhan. Mereka menyadari hidupnya kepada berkat Tuhan. Apa yang dikasih Tuhan itu menjadi sandaran saya. Apa yang menjadi kekuatan Tuhan berikan pada saya? Oh, ini kekuatan saya, bukan lagi Tuhan. Saudara, itu kejahatan. Alkitab mengatakan pada kita, selain kepada Tuhan, kamu sadar pada apapun, saudara, itu berhala. Kepandianmu berhala, kedudukanmu berhala, uangmu berhala. Semua yang bukan pada Tuhan berhala. Yang diberkati semua kan berkat Tuhan. Kedudukan dari Tuhan, harta dari Tuhan, rumah dari Tuhan, semua kepintaran, keterampilan saya bisa kerja hebat seperti ini dari Tuhan. Nah, kamu waktu mengangkat itu menjadi sandaranmu, menjadi kekuatanmu, tentaranya dihitung oleh Daud, seluruhnya dihitung berapa tentaranya, yang berkuda berapa, yang bersenjata berapa. Hanya seperti itu, saudara. Hanya menghitung saja. Alkitab mengatakan itu dari iblis, dari roh jahat. Jadi saudara, kalau saudara diberkati Tuhan dan berkelimpahan, saudara harus tahu. Apa tahu? Di situ iblis menyelinap. Untuk apa? Mengarahkan hati kita bukan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk apa? Dirimu kan masih butuh. Kamu kan kepingin bermain banyak hal. Kamu kan kepingin hal-hal yang kamu inginkan. Ayo, kamu ke sana dulu. Rumah saya masih kecil, Pak. Ya, nanti kalau bisnis sudah besar, saya ingin rumah yang gede. Gitu kan? Dan diberkati Tuhan. Apa yang dipikirkan? Rumah. Bukan Tuhan. Ya, mobil saya masih mobil butut Suzuki Carry 100. Saya pernah naik itu. Suzuki Carry 100, 1000. Yang kotak kecil kayak roti itu.
yang bunyinya kayak angkot, gitu kan, gitu kan. Terus kemudian dikasih sedan, kasih sedan, mata kita kan nggak berhenti, terus kepingin terus. Terus terang, waktu kita diberkati Tuhan, iblis bisa memakai berkat itu untuk kita keluar dari kehendak Tuhan. Dan itu cara iblis yang paling luar biasa dalam hidup kita, yang nggak kerasa. Kita merasa, oh ini kan hak saya, ini kan milik saya, ini kan semua punya saya. Saudara, di situ kita mau kehilangan siapa yang mengendalikan hidup saya? Saya yang mengendalikan. Siapa yang kami ingini? Berkat Tuhan kami ingini. Bagaimana Tuhan mengatakan, kamu harus ingat saya, ingat akan bahwa kamu harus adil hidupmu, kamu harus memperjuangkan hak-hak orang miskin. Mana ada? Alkitab mengatakan loh, memperjuangkan hak miskin itu gereja Tuhan, umat percaya harus melihat orang miskin. Di sekelilingmu banyak orang miskin, dan tidak pernah Tuhan tidak memberikan orang miskin. Apakah kamu punya hati boro-boro mikir orang miskin? Maka saya itu tidak percaya seperti perkataan Tuhan Yesus, orang kaya itu mustahil masuk surga. Sebenarnya ini perkataan Tuhan Yesus sendiri, bukan orang lain. Orang kaya itu tidak akan masuk surga dan tidak mungkin masuk surga. Mustahil. Kenapa? Karena kekayaannya, karena cinta uangnya. Apakah saya dilarang kaya? Enggak, kita nggak pernah dilarang kaya. Tapi cinta kekayaan, cinta akan uang, melekat pada uang, dan terus memikirkan itu, saudara berapa? Dan itu mengarahkan seluruh pikiran kita, supaya nggak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, tapi diinginkan Tuhan. Nah, saudara, kita belajar tentang murka Tuhan. Dan pada pasal 16 nanti kita belajar satu persatu. Ada 7 murka Tuhan. Mengapa dimulai dari bisul? Dan mengapa ditutup dengan kekuatan yang kita akan terheran-heran? Kegelapan yang luar biasa itu. Dan apakah itu akan terjadi dalam hidup atau dalam perjalanan, saudara? Apakah dalam proses atau nanti Pak terjadi nanti? Saudara, kitab Wahyu adalah bukan terjadi pada ujung akhir kemudian semua ditimpakan, bukan, saudara. Ini proses. Cawan itu diberikan, itu proses, saudara. Nanti kita akan melihat 7 cawan itu. Kita sedang mengalami kesulitan, panas matahari sudah terasa sekarang, dan itu termasuk 7 cawan. Dan memuncak terus. Saudara, di gurun Arab Saudi dan juga gurun-gurun yang daerah gurun itu sudah 53 derajat. Coba bayangin. Dan di Indonesia akan menjadi lebih matang lagi, bukan berkurang. Kenapa? Alkitab sudah ngomong ini. Di cawan itu Alkitab ngomong dunia itu menuju kemana. Manusia punya teknologi, bisa untuk apa? Sementara waktu menahan. Tapi nggak mungkin terus kamu menahan di sana. Dan dunia ini ada ujung akhirnya. Maka orang berpikir, oh gampang. Kenapa? Pindah ke planet Mars. Kita bangun bumi yang baru. Siapa cita-cita seperti ini? Elon Musk. Termasuk tokoh-tokoh dalam orang-orang punya sains yang luar biasa. Ada dunia yang disediakan. Darwin pun kepingin ada dunia yang bisa aman. Dan semua kepercayaan dunia sama, kepingin ada, dunia yang aman gitu. Maka mereka berkeinginan apa? Mana yang amannya? Wah, pindah aja ke bumi. Jadi nanti rumah kita bukan Bandung, Jakarta gitu kan, Indonesia. Terus di bumi, nanti ada di Mars. Nah, kita punya alamat baru. Apa mungkin? Wah, di Venus. Nanti kalau kita hubungan gimana? Nah, ada cara-cara sendiri. Bagaimana kita bisa ke sana? Bisa dengan cepat, dengan teknologi yang baru. Sudah, semua orang memikirkan, sampai sejauh itu memikir seperti badar. Nggak mungkin kamu ke sana. Kenapa? Ini akan ada waktunya. Nah, kepercayaan-kepercayaan yang membangun ke sana, saudara, kemudian memberi harapan yang palsu pada manusia. Itu artinya manusia semakin keras, semakin bebal, semakin biadab. Dan dipimpin dengan orang-orang yang punya kepintaran, punya teknologi, dan melawan Tuhan,
pindah tempat. Dan saya percaya nggak akan terjadi. Alkitab sudah katakan, bumi akan selesai. Dan kamu nggak mungkin pindah ke bulan. Ya. Kenapa? Saudara, karena bulan itu masih sendirian. Harusnya ada paklan. Ya. Supaya dia ada pasangannya. Oke, kita akan lihat ini. Saudara perhatikan, membuka bait suci kemah kesaksian di surga. Jadi waktu kejadian-kejadian yang ada di akhir zaman, saudara, itu selalu berkaitan dengan cara Tuhan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, dan di akhir zaman sama persis. Nah, ini yang kita pelajari. Cara pola Tuhan membereskan manusia itu tidak berubah. Bagaimana Tuhan membereskan Fir'aun dengan Mesir, dengan bangsa, dengan kekuatannya, sama nanti Tuhan akan membereskan manusia-manusia memberontak pada dia. Sama, Babilonia, Asyur, Media Persia, Palestina, Filistin itu, dan Mesir, Romawi, Yunani, semua negara-negara itu bagaimana Tuhan bereskan sama persis. Kekuatan Tuhan itu tidak terbendung. Saudara, tidak mungkin sekarang ini Israel bisa menang dengan negara-negara yang besar. Iran, Irak, Yordania, Arab Saudi, besar sekali mereka. Israel cuman hanya sekelumit. Kalau kita lihat peta itu dunia, Israel cuma satu titik. Dan di sekitar Israel ada 9 negara yang besar semuanya. Tahu Anwar Sadat yang mengatakan dia menyerah? Yom Kippur. 5 negara mau menghancurkan Israel dengan persenjataan yang didukung dari Rusia, dari mana-mana. Dan ini juga terjadi hari ini. Kumpulkan semuanya. Dan Amerika beritahu kepada setiap negara, kepada mereka, kamu mau hancur, kamu mau hancur, kamu mau hancur. Dan kepada China, kepada Rusia, kamu mau hancur-hancuran. Dan Iran sudah diingatkan oleh Amerika, kamu nyerang, kamu ingin menghancurkan negaramu, silakan. Mereka tahu kekuatan seberapa mereka. Kekuatan negaramu seberapa, kekuatan senjata berapa, kami sudah hitung semuanya. Tapi kebebalan bangsa itu masih tetap masih. Saudara, Netanyahu mengatakan, kami dalam waktu 1 hari bisa bumi hanguskan kalian semua. Bisa. Tapi kami punya hati, kami punya etika, kami punya cara yang tidak membabi buta, tidak biadab. Kalau kalian biadab silakan, kami tidak. Kami beri kesempatan, bertobat nggak? Mau berdamai nggak? Daud sama dengan bangsa-bangsa di sekeliling. Mau damai nggak? Kamu melawan saya, oke. Saya nggak melawan kamu, mau damai nggak? Kamu nggak bisa melawan saya. Kekuatan terlalu besar, ayo berdamai. Loh, yang berkuasa itu minta berdamai. Harusnya kan yang nggak mampu kan, aduh sorry saya nggak bisa, damai ya. Enggak, Israel itu yang kekuatan yang luar biasa itu, yang ngajak damai, mau nggak? Tapi kalau sudah namanya dosa bebal, keras hati, nggak mau nantang terus, maka di situ kemah pertemuan, kemah saksi, dikatakan kemah kesaksian itu membuktikan kepada kita betapa dalamnya hati Tuhan untuk menerima hati kita. Saudara, dalam hidup kita itu, saudara bangunlah kemah kesaksian. Apa? Dalam doamu, supaya Allah akan turun waktu kamu berdosa, supaya Allah turun waktu kamu jauh daripada Dia. Kemah itu akan turun dan memanggil kamu, pulanglah anak, kembalilah kepadaku, akulah pemilikmu, bukan dunia. Itu kemah kesaksian. Dan Musa waktu melihat Allah turun, oh Tuhan, ingatlah bangsa ini, jangan mengingat dosa-dosanya, jangan ingat kebiadabannya, ingat janjimu Tuhan kepada siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Yakub itu bapaknya mereka loh. Dan waktu Tuhan diingatkan perjanjiannya,
seolah-olah dalam perasaan manusia, oh iya ya, kamu kan anakku, sebejat-bejatnya kan juga anakku, tapi aku kan adil, aku hajar, aku didik kamu supaya kamu sadar. Nah itu hak Tuhan. Saudara, bangunlah kemah kesaksian dalam hidup ini. Setiap kamu berdosa, setiap kita jatuh dalam kelemahan kita, Tuhan hadir dalam kemah kesaksian. Ya, kita lanjutkan. Kita lihat. Ya, ketujuh malaikat. Perhatikan, ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci. Bukan dari dunia, dari bait suci. Perhatikan, berpakaian lenang yang putih bersih, dan bukan hanya putih bersih, berkilau-kilauan. Putih bersih berkilau-kilauan. Kilau itu menyatakan kemuliaan Allah dan menyatakan bias daripada seluruh hadirat Allah. Jadi putih bersih kesucian yang tidak bercampur dan tidak ada sama sekali dikuasai dengan dosa apapun. Dan dikatakan, dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dia diikat hidupnya, diikat dadanya, diikat seluruhnya dengan apa? Dengan emas. Artinya emas itu sudah otoritas tertinggi, kekuatan yang sempurna, yang tidak berubah warnanya, tidak berubah bentuknya, tidak berubah nilainya, nilai yang tertinggi, namanya emas. Dan dikatakan di sini berlilitkan ikat pinggang. Ikat pinggangnya adalah emas. Saudara, kita masih ingat Efesus, perlengkapan senjata Allah yang diberikan kepada gereja Tuhan. Salah satunya adalah ikat pinggang, ketopong keselamatan. Nah, saudara, kenapa ikat pinggang itu menjadi kekuatan yang luar biasa? Karena saudara perhatikan, sebelum orang berperang, apa gunanya ikat pinggang itu? Banyak orang berpikir ikat pinggang itu karena gemuk gitu kan? Bukan, saudara. Ikat pinggang adalah mengikat seluruh perlengkapan senjata pertahanan dan senjata untuk menyerang. Jadi kalau sekarang ini jubah saya, oh ini pedang saya. Nah, ikat pinggang itu yang mengikat semua senjatanya untuk tamengnya itu diikat kerak. Dan dari emas. Kenapa dari emas? Karena bisa menyatukan, ada kekuatan kemuliaan otoritas Allah yang tertinggi yang menggabungkan semuanya, dan kemudian barulah kita bisa menjalankan kehendak Allah. Itu kekuatannya di sini. Berikat pinggang emas. Ya, kita lanjutkan. Yang ketujuh, dan satu dari keempat makhluk yang kita masih ingatkan di dalam wahyu sebelumnya, memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas. Cawannya dari apa, saudara? Dari emas. Artinya emas itu menunjukkan apa? Kematangan dan kesempurnaan. Jadi ini cawan ini adalah cawan yang isinya kesempurnaan, kematangan murka Allah. Dan itu baru diberikan di akhir zaman. Jadi semua murka Allah yang ada pada Mesir, yang ada pada siapa, saudara-saudara tidak akan bisa melihat kengerian yang luar biasa sampai Yohanes itu nggak tahan, dia tersungkur, nggak mampu melihat kebinasaan manusia. Dan Tuhan minta, bangun, lihat. Dan Tuhan beri kemampuan matanya. Saudara, nanti kalau kita melihat bagaimana dunia dibereskan Tuhan, saudara, hati kita tetap sebenarnya manusia, nggak akan tega. Saya nggak ada hubungan dengan tikus. Hidup saya nggak ada hubungan dengan tikus, nggak ada hubungan dengan kucing. Tapi kalau ada kucing tikus mati di jalan, kita lihat, ngeri nggak? Lo kan nggak ada hubungan dengan kamu, kan bukan anakmu tuh. Kucing ketabrak brok gitu, aduh kasihan ya. Terus kemudian gini begitu kan, aduh, itu kucing loh. Satu kucing seperti itu, hatimu, aduh, iba kan? Bayangkan seluruh umat manusia dijadikan seperti itu oleh Tuhan. Setelah banyak orang sekarang nggak sadar, sebenarnya mereka sedang menuju kemana ini?
Mereka nggak pernah sadar bahwa apa yang mereka terima, mereka lakukan, dan kejahatan-kejahatan mereka, perbuatan-perbuatan mereka, terutama juga di gereja. Sebenarnya gereja itu tempat di mana etika itu yang tertinggi, yang bisa kita lihat teladan yang paling indah. Tetapi Tuhan mengatakan apa? Antikristus keluar dari gereja dan berada di bait Allah. Bukan bait Allah yang suci Tuhan, bukan. Berada di bait Allah dunia ini dan akan membangun bait Allah. Jadi semua orang yang mau membangun bait Allah itu anak buahnya siapa? Anak buahnya Antikristus. Karena Antikristus akan membangun bait Allah yang dihancurkan Tuhan. Dia bangun supaya membangun semua kepalsuan ini. Saya Mesias, ini Antikristus, saya ini sekarang Kristus, bukan anti lagi, dan mereka ikut semuanya. Dan itu akan terjadi, dan kuasanya luar biasa. Yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. 8 yang terakhir. Dan bait suci itu dipenuhi asap. Asap apa? Karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci sebelum berakhir murka ketujuh malapetaka, dan itu dilakukan oleh ketujuh malaikat. Coba gambarnya 3 malaikat sekawan. Sebentar, saya lihat. Ya. Kita lihat ganteng itu, saudara. Perasaan malaikat lebih ganteng dari ini. Nah, saudara, siapa ini? Rafael, Mikael, dan Gabriel. Yang disebut, yang pernah ada disebut dalam Alkitab. Mikael mengalahkan iblis. Gabriel memberitakan tentang kedatangan Kristus. Ya kan? Dan Rafael itu berkaitan dengan Rafa, kekuatan penyembuhan dan semuanya. Saudara, ini gambaran, ini bukan aslinya gini, bukan, saudara. Dan kekuatan mereka itu, kalau dikatakan dalam Alkitab, yang pernah kita baca dalam Alkitab, satu malaikat itu bisa mengalahkan dalam sekejap lebih dari 100 sampai 200 ribu orang pasukan tentara. Saudara, saya sampai hari ini mencari informasi tentang kekuatan Raja Persia. Sampai, saudara perhatikan, malaikat pun itu dihentikan oleh Raja Persia. Sampai hari ini itu menjadi teka-teki yang luar biasa. Kok bisa Raja Persia bisa melawan malaikat? Berarti raja ini punya kuasa yang minimal setara dengan malaikat, dan itu manusia. Dan ada di Alkitab penjelasan itu. Di Alkitab ini banyak misteri, saudara. Jadi kalau orang-orang yang belum belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh, saudara, mereka itu banyak yang apa ya? Kalau saya ngomong, banyak yang cuman secara pengetahuan yang terbatas. Maka saudara, kenapa kita menganjurkan baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, baca terus? Kenapa? Karena di situ banyak sekali informasi pengetahuan tentang surgawi itu yang belum tergali, saudara. Termasuk dunia malaikat. Saya lagi membahas tentang satu, tidak pernah dikatakan malaikat itu menangis. Nggak ada seruan malaikat menangis. Malaikat menyesal, nggak ada. Dan kenapa Tuhan tidak memberikan malaikat menyesal? Malaikat bertobat, malaikat menangis. Dan kenapa manusia bisa menangis, bisa bertobat? Pertobatan diberikan pada manusia, malaikat jatuh dalam dosa, tidak ada pertobatan. Malaikat bisa punya perasaan seperti Allah, iya. Tapi perasaan yang dia jatuh kemudian menangisi dosanya, nggak ada malaikat yang bisa. Itu ada penjelasan. Jadi malaikat di sini dikatakan 7 malaikat. Nah, saudara, tidak dikatakan satu persatu itu siapa. Apakah diantaranya adalah Rafael, Mikael? Kita nggak tahu. Kalau itu dikatakan, pasti dikatakan. Ya, tidak dikatakan. Nah, sekarang kita lihat gambar yang selanjutnya tentang cawan. Dari tempat yang Maha Kudus ada binatang, salah satu binatang
Dan itu diduga dan kemudian dilihat ada yang berwajah seperti anak manusia, yang juga seperti singa Yehuda, dan memberikan cawan itu kepada 7 malaikat itu. Nah saudara, kita lihat ini transfer. Jadi cawan ini berada di surga, cawan ini berada di hadirat Allah yang Maha Kudus, di dalam keadilan Allah, dan cawan ini kemudian dikeluarkan oleh Tuhan dan diserahkan kepada 7 malaikat dengan 7 cawan dari emas, dan untuk dicurahkan kepada seluruh umat manusia. Jadi saya tanya, cawan itu isinya apa? Saudara, kalau saudara perhatikan, kita sudah masuk ke dalam pasal yang ke-15 ini, pasal sebelumnya, dan juga kita lihat doa orang-orang kudus seperti dupa yang harum dan ditaruh di dalam cawan doa yang berupa dupa, dan kemudian isinya adalah seluruh cawan itu doa-doa orang percaya. Nah, doa orang percaya yang diterima Tuhan dan dikembalikan dalam keadilan Tuhan menjadi apa? Murka Tuhan. Dari mana murka Tuhan? Karena anak-anak Tuhan, orang-orang percaya dalam sejarah manusia yang dihina, dibunuh, saudara, Tuhan menuntut balas. Dan Tuhan curahkan murkanya. Kepada siapa? Bukan hanya orang yang hidup pada akhir zaman, kepada seluruh umat manusia dari zamannya Kain yang berdosa itu membunuh Habil sampai nanti akhir zaman, dan semua dibinasakan Tuhan. Dan di sana ikut Kain, Nimrod, Raja Babel ada di sana semua, Fir'aun ada di sana, dan semua itu diberikan malapetaka yang terakhir. Dan ini mengerikan. Jadi saudara, ini bukan hanya cerita kayak orang Marvel gitu, bukan. Ini cerita yang ada di depan kita, akan terjadi di depan kita satu-satu. Kenapa sih kita harus diingatkan oleh Tuhan? Kamu adalah seorang musafir. Saudara, karakter daripada Puritan, saudara, diingatkan terus. Seorang musafir, John Bunyan menuliskan ini 11 bab bukunya tentang musafir dengan seluruh tokoh-tokoh yang ada. Dan sekarang ini Hollywood dan juga perfilman ingin membuat film ini, Perjalanan Musafir dari John Bunyan. Tetapi banyak orang yang di Hollywood menolak ini, so. Kenapa? Ini akan jadi orang Kristen semua nanti dunia, dan kita akan ditolak oleh orang yang bukan Kristen. Coba bayangkan, saudara. Dan itu sudah ada proyeknya sebenarnya. Tapi sampai hari ini mereka masih menahan itu. Dan kalau itu terjadi dan difilmkan dan membukakan bagaimana John Bunyan itu memberikan kita satu fantastik, jadi suatu pemikiran imajinasi yang luar biasa, bagaimana orang percaya sepanjang sejarah, bagaimana dia dicobai dan bagaimana dijatuh dan bagaimana dia kemudian dikembalikan oleh Tuhan dalam setiap perjalanan itu. Waduh, saudara, itu luar biasa, saudara. Dan kata-katanya yang dibuat oleh John Bunyan itu, bahasa sastranya itu sangat tinggi sekali, saudara. Dalam bahasa Inggris yang asli, yang kuno itu. Kalau saudara punya buku baca yang asli, itu kalau kita pakai bahasa Inggris biasa agak susah. Kenapa? Karena itu bahasa yang kuno. Die, thine, thou, itu bukan you, your, bukan, saudara. Pakai bahasanya die, thou. Klasik yang kuno yang dipakai Shakespeare apa itu semua. Waktu saudara mempelajari itu keindahannya itu begitu dalam dan ungkapannya begitu indah. Tapi siapa yang bisa punya proyek ini? Ya kita doakan. Tetapi lebih daripada buku seperti itu, John Bunyan itu, kita punya Alkitab yang jauh lebih sederhana, jauh lebih gamblang, dan disediakan dalam seluruh bahasa yang bisa kita baca. Ya, oke, kita lanjutkan. Saudara, kita lihat gambar yang ketiga. Coba turun. Nah, di sini malaikat-malaikat, dan itu hadirat Allah, bait Allah keluar dari sana, dan kemudian malaikat datang membawa semuanya dan keluar dari bait Allah. Saudara, bait Allah lambang daripada hadirat Allah yang tertinggi, dan kumpulan-kumpulan malaikat-malaikat yang tidak berdosa, yang tidak jatuh berdosa berada di sana, dan semua berasal dari bait Allah.
Nah, saudara perhatikan, konsep bait Allah yang ada dibangun oleh manusia dan bait Allah yang kekal yang ada di surga tidak dibangun oleh siapapun. Nah, itu bedanya. Tuhan Yesus mengatakan, rombaklah bait Allah ini, aku akan menghancurkan dalam 3 hari, aku akan bangun kembali. Yang dibangun itu apa? Fisik? No. Tembok-tembok? No. Apa yang dibangun? Tubuhku. Dan itulah bait Allah sejati. Terus saya tanya sekarang, orang Israel mau bangun bait Allah, yang dibangun itu apa? Batu-batu, bukan tubuh Kristus. Kenapa bukan tubuh Kristus? Karena tubuh Kristus sudah sempurna, dia persembahkan di bait yang suci. Pusatnya itu di mana? Di Golgota. Dia berikan tubuhnya, dihancurkan, dan dia bangun di sana. Bait Allah yang kekal dan bukan dari tangan-tangan manusia, tukang-tukang batu, tukang kayu, tukang emas dan semuanya. Bukan dari tangannya. Dari siapa? Tangannya Daud. Bukan dari tangannya kekuasaan Salomo. Bukan. Tapi dari anak Allah Maha Tinggi. Dan bait Allah itu sempurna, nggak bisa dibangun lagi, saudara. Nah, begini, saudara, bait Allah di surga dan kemudian manusia diberitahu oleh Tuhan, bangun bait Allah, dan Tuhan memakai struktur di sini. Bait Allah di surga dan diberitahu, ini ya, gini bangunnya harus ukuran begini, harus sama semua, bawa turun tangan, warnanya apa, Tuhan kasih semua. Ini melambangkan di sini semua. Jadi bait Allah sebelum dibangun kemah pertemuan, tabernakel, bait Allah itu sudah ada kekal. Bukan baru dibangun. Yang baru dibangun ada bait Allah di tengah-tengah dosa manusia, bait Allah dibangun. Kenapa? Manusia mengingat, aduh Tuhan, kalau Tuhan ada di sini, kami sungguh betul-betul bisa seiring dengan Tuhan. Nah, itu keinginan daripada Daud yang dilanjutkan Salomo. Dan waktu Salomo selesai membangun bait Allah, Tuhan berkata pada Salomo, aku tidak akan berdiam di bait suci yang dibuat oleh tangan manusia, yang dibuat oleh tangan-tangan yang membangun pada zamanmu. Bukan. Tapi aku akan berdiam di bait Allah yang dibangun oleh anakku sendiri. Bait Allah apa? Yang kekal. Jadi saya tanya sekarang, ada berapa bait Allah? 1. Bait Allah yang di sini, ini yang bayangan, kemudian menunjuk pada bait Allah yang asli. Dan bait Allah yang asli ini membangun yang ada di bumi yang rusak itu, hati manusia itu. Dan di bumi seperti di surga. Akhirnya bait Allah itu turun dari mana? Dari surga. Kenapa gereja-gereja sekarang, wah kita lagi nunggu bait Allah yang ketiga, kita mau bangun bait Allah. Dan hampir gereja semua konsepnya sama, bangun bait Allah yang fisik itu. Wah nanti Yesus datang, bait Allah dibangun, Yesus datang. Siapa bilang saya? Gak ada di Alkitab seperti itu. Itu bangsa Yahudi yang tidak percaya Tuhan Yesus punya pikiran seperti itu. Kenapa? Karena Mesias belum datang, saudara. Maka mereka yang bangun itu kenapa? Supaya datang Mesias. Nah sekarang Mesias sudah datang, kita beriman Yesus sudah datang. Ngapain kamu bangun seperti orang Israel yang tidak percaya Mesias? Imanmu tuh kebalik. Nah saudara, kita sekarang lihat ya, dibukanya kemah suci. Kita naik ke atas. Gambaran, bayangan dari seluruh yang ada dari surga itu. Dan kemudian Tuhan meminta bagaimana barisannya orang Israel, bagaimana Tuhan mengatur, bagaimana kamu harus hidup. Saudara, itu semua bukan dari cara hidup orang di dunia, itu cara hidup Allah di surga. Standar kriteria hidup orang-orang percaya bukan dibuat oleh manusia di dunia ini, pemuka agama, pemimpin agama, pendiri agama, bukan. Bangsa Israel membangun dan Tuhan perintahkan, kamu harus berkumpul, kamu harus membangun, kamu harus menggunakan ini, kamu harus disunat, setelah itu semua berasal dari mana? Berasal dari surga. Pola hidup dari surga. Dan bukan baru ada setelah manusia ada, bukan. Ini sudah ada polanya. Jadi hukum Taurat itu berasal dari mana? Dari surga. Diturunkan oleh Tuhan dan dituliskan di bait, di loh batu itu.
Dan Tuhan mempersingkat dengan 10 hukum Taurat dan menjadi 613 aturan-aturan dan menjadi 3.000 lebih dan menjadi ratusan ribu aturan kecil-kecil dan seabrak-abrak yang lain. Saya tanya, dari mana Taurat itu? Dari surga. Dan bagaimana Taurat dari surga? Tuhan menuliskan dengan jarinya. Terus orang melihat Musa yang menuliskan. Siapa bilang? Pak, kan ada Musa menuliskan. Musa menuliskan setelah Tuhan tulis. Jadi Musa itu menuliskan kembali apa yang ditulis oleh Tuhan. Jadi yang nulis pertama kali di batu itu adalah bukan Musa. Dari mana Musa punya tenaga bisa mengukir batu, motong batu seperti itu di gunung itu? Apa dia pakai alat-alat pemahat terus dia panggul gitu? Zaman dulu ada gitu peralatan yang canggih seperti itu. Coba kita pikir saja. Jadi hukum Taurat pun langsung berasal dari Allah dan yang Allah tuliskan. Dan bagaimana hukum Taurat itu ada dan digenapi? Ya yang nulis itu yang genapi ya. Siapa bisa genapi hukum Taurat? Ya yang nulis hukum Taurat. Musa bisa genapi? Nggak bisa. Elia bisa genapi? Nggak bisa. Siapa bisa genapi? Tuhan katakan, anakku yang genapi. Karena dia menuliskan, dia yang menggenapi semua. Siapa menampak kepada Musa? Bapa tidak pernah ada orang melihat muka daripada Bapa surgawi, Allah sesungguhnya itu. Dan yang menampakkan diri pada Musa adalah Allah menampakkan diri yang bisa dilihat oleh manusia. Namanya teofani dalam bahasa teologis, yang bisa berhubungan dengan manusia, yang bisa berkaitan dengan manusia. Kalau Allah yang sesungguhnya yang maha kuasa itu nggak bisa. Kalau kita hubungan, mati kita, binasa kita, melihat saja binasa kita. Terus bagaimana Allah yang bisa dilihat manusia yang berkaitan dengan prainkarnasi Kristus yang bisa kemudian berkomunikasi dengan kita? Allah merendahkan seluruhnya untuk berbahasa dengan kita, untuk berkomunikasi dengan kita. Itu namanya teofani. Dan puncak dari teofani adalah kristofani. Dan puncak dari kristofani adalah Yesus lahir jadi manusia. Firman itu menjadi daging. Apa artinya menjadi daging? Saudara, kita selidiki. Orang-orang Israel waktu mengatakan Allah yang tak terbatas menjadi daging yang terbatas. Bagaimana yang tidak terbatas menjadi yang terbatas? Nggak ada orang tahu. Allah yang tidak bisa mati menjadi Allah bisa mati. Allah nggak bisa mati, kok bisa Yesus mati? Kamu ngomong Yesus Allah, iya. Kenapa Yesus bisa mati? Ya dia Tuhan. Loh, katanya dia Allah. Kenapa Allah nggak bisa mati? Terus kok bisa dia mati? Waktu Allah mati atau Yesus sebagai manusia mati, yang mati apanya? Oh, manusianya mati, Tuhannya nggak mati, nggak bisa mati. Kok bisa Tuhan? Kok bisa dia manusia? Kamu ngomong nggak masuk akal. Kamu orang yang menghujat Allah. Dan menurut iman kami, kamu ya harus dibunuh, tahu. Allah yang tidak bisa mati, kamu jadikan Allah menjadi manusia dan dia mati menjadi manusia. Tapi dia Allah, nggak bisa terima dia. Sampai hari ini orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus Allah dan manusia dia bisa mati, nggak ada satu agama monoteis yang bisa terima ini. Baik Yahudi, baik orang Islam, baik yang lainnya, nggak ada yang bisa terima. Karena bagi mereka itu melawan seluruh daripada keberadaan Allah yang monoteisme. Dan kenapa kita bisa terima? Ya memang itulah dinubuatkan Tuhan. Itulah yang diajarkan Tuhan. Jadi dari bait suci inilah Allah menyatakan. Dan kepada siapa Allah menyatakan murkanya? Mereka yang tidak percaya kepada anak Allah, yang menolak anak Allah, termasuk semua orang yang di dalam kesunatan, kesukuan, kebangsaan adalah Yahudi, keturunan daripada Abraham, yang dari Ishak Yakub. Kamu nolak anakku, kamu dibinasakan. Tidak ada keistimewaan dari daging Israel. Sudah dihancurkan dalam Efesus pasal 2. Tembok itu sudah dihancurkan Tuhan
tidak ada Israel yang istimewa dan bangsa yang bukan Israel tidak istimewa. Semua menjadi Israel di dalam Kristus, di dalam dirinya. Saudara, murka ini kenapa? Ada murka yang begitu luar biasa. Karena engkau tidak mau terima yang berasal dari Sarah. Sarah sendiri tidak mau terima, dia maunya Hagar. Abraham setuju pada Sarah yang karena dia mandul, dia mau dari keturunan lain. Saudara, dari mana itu? Ide itu. Pengaruh siapa ide itu? Saya tanya, dari mana? Kalau dia taat pada Allah, nggak mungkin dia kawini Hagar. Dari mana ide Sarah kemudian kawini? Dari budaya yang merusak daripada iman Kristen dan masuk dalam iman Kristen dan menyarankan, oh iya kan nggak apa-apa kamu kawin dengan dia. Janji Allah apa? Melalui kamu, melalui Sarah, bukan yang lain. Tuhan berbicara pada Sarah dengan Abraham, suami istri, tetapi melalui seluruh kondisi yang tidak mungkin. Nah saudara, mustahil. Saya mandul, kamu sudah tua, saya sudah tua, saya sudah mati haid, nggak mungkin punya anak. Gimana? Ya udah, Hagar aja. Apakah Abraham percaya pada Tuhan? Dikatakan Abraham percaya pada Tuhan. Bagaimana Sarah? Tidak pernah dikatakan Sarah beriman pada Tuhan. Di dalam kelemahannya, di dalam arus karena kebudayaan, di dalam arus semuanya, akhirnya dia ikut. Apakah bait Allah akan terjadi? Batal. Kenapa? Sekarang Abraham, anak pertama Abraham adalah Ismail. Betul kan? Kan Tuhan meminta dari Abraham dan dari Sarah. Anak itu adalah anak perjanjian, anak bait Allah. Dan dia kemudian dengan Hagar. Ini bait Allah enggak? Bukan. Bait manusia. Apa yang terjadi ke depan, saudara? Peperangan yang tidak henti-hentinya. Keturunan Ismail dan keturunan Ishak. Sampai hari ini. Tidak berhenti. Sampai detik hari ini mereka rebutan tanah. Menurut kami Ismail, menurut kamu Ishak. Kapan ini bisa berhenti? Buktikan sejarah, dibuktikan secara historis Israel yang benar. Dan tidak ada ahli sejarah yang membenarkan dari Ismail. Enggak ada. Yang benar-benar ahli sejarah, yang meneliti semua, Israel yang punya. Kenapa nggak terima? Saudara, ini disebut sebagai satu kekuatan yang akan menghantam terus sampai mereka sempurna. Maka orang Israel sampai sekarang mengharapkan apa? Mesias datang dan menghancurkan ini semua dan mendirikan kerajaan yang kekal. Nah itu. Tapi waktu Yesus datang, lah kok mati? Lah kok terkutuk? Lah kok seperti ini? Nggak terima saya. Yang paling kita sulit terima dan juga Rasul Paulus sulit terima apa? Dosamu menolak Yesus Kristus ini yang seperti aku nolak dan membunuh orang Kristen. Dosamu jika kamu terus bebal seperti ini, kamu tidak akan lain, tidak akan dibedakan dengan Tuhan yang melihat kepada bangsa-bangsa yang dibuang oleh Tuhan. Sama. Kamu akan mengalami 7 cawang murka Allah. Dan mereka yang percaya pada Kristus, Israel yang sisa, yang dari suku Yehuda, yang dari beberapa orang Lewi, yang dilindungi oleh Tuhan. Nah itu yang diselamatkan dulu. Janji Tuhan kepada Abraham bahwa keturunanmu tetap akan menjadi keturunan. Saudara, dari bukan semua keturunan Abraham secara fisik, tapi yang percaya kepada Kristus disaring lagi kepada Kristus. Bait Allah yang baru itu dibangun. Dan di sini kita lihat kemurnian daripada seluruh itu tetap berjalan berkilau-kilau, dan di situ ada emas, dan di situ ada api. Sudah dikatakan kemurnian kesucian dari lautan kaca, dan di dalam lautan kaca itu ada api. Kok bisa yang dingin dan yang panas ada bersamaan? Artinya apa? Kesucian Allah
dan penghakiman Allah, saudara, itu tidak pernah terlepas. Jadi waktu Tuhan menghakimi dan memberikan murkanya, berasal dari mana murkanya? Dari keadilan Allah. Dari mana keadilan Allah? Karena Allah kudus suci, tidak bisa terima kebebalan dan pemberontakan manusia. Tuhan harus tindak ini. Kasih. Kamu tidak mau terima anak saya? Ya udah, ini titik terakhir. Puncak pewahyuan, dan tidak ada wahyu yang lain. Dan anakku terakhir yang sempurna akan menggenapi. Kamu nggak mau terima? Termasuk bangsa Israel yang bersunat, yang berbapak Abraham, yang dipimpin oleh Musa, nabinya Musa, dan dipimpin imamnya oleh Imam Harun, dan semuanya semua sama, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena kamu tidak percaya pada Kristus. Semua dibunuh. Saudara, di sini kita melihat puncak daripada hidup manusia bukan kepada betapa besar kasih Allah yang diterima, tetapi betapa besarnya orang-orang yang tidak bisa menerima kasih Allah. Jadi begini saudara, maksud saya menerima kasih Allah, oh Tuhan luar biasa gitu. Dan kasih Allah yang kita terima adalah kasih yang juga diberikan kepada orang-orang yang menolak Allah, sama kadarnya. Dan karena kasih itu kadarnya sama, kasih yang kekal, dan waktu ditolak, maka Tuhan juga memberikan yang kekal. Apa itu? Marahnya yang kekal, murkanya yang kekal. Jadi saya menerima kasih Allah, oh luar biasa Tuhan, saya menerima kasih-Mu. Dan orang yang menerima kasih Allah yang menolak, yang tidak menerima, sudah Tuhan curahkan, aku mencintai dunia ini. Tuhan berikan kasih-Nya pada seluruh dunia ini. Terus dunia menolak dia. Apakah kemudian beres? No. Yang menolak, Yohanes 3:16, 3:36, 3:30 dan seterusnya, dikatakan barang siapa yang tidak percaya kepada anak, binasa. Saudara bayangkan, jangankan orang di luar kekristenan, yang di dalam kekristenan pun, yang tidak percaya Kristus sebagai juru selamat, dia adalah Allah. Kamu bergereja kemanapun, pengakuan Yesus itu, dia bukan Allah, dia cuma manusia. Dia manusia, dia bukan Allah. Saya jamin saudara nggak akan masuk surga. Saudara sia-sia ke gereja sampai saudara tua, jika saudara tidak percaya Yesus adalah Allah sendiri dan dia adalah manusia yang menebus dosa saya. Kalau itu tidak percaya, saudara-saudara tidak akan masuk surga. Barang siapa percaya kepada anak, akulah jalan keselamatan, kehidupan, maka semua akan binasa, karena dialah satu-satunya. Nah, surah yang terakhir kita lihat siapa, ya. Perhatikan 12 cawan dan 7 cawan. Apa bedanya? Di dalam perjanjian lama ada 12 cawan. Surah 12 cawan itu artinya apa? Mewakili berkat Tuhan kepada 12 bangsa Israel. Jadi ini cawan adalah cawan pemberkatan, cawan pembaptisan. Dan yang ada di dalam wahyu adalah cawan murka Allah. Dan Tuhan Yesus juga menerima cawan. Cawan apa? Cawan murka. Betul ya? Waktu dia berdoa, kalau bisa berlalulah cawan. Saudara, arti cawan itu apa sebenarnya? Yang pertama, cawan itu menunjukkan bahwa seluruh daripada hati Tuhan itu ditampung dan kemudian terakhir. Ini loh. Jadi itu ada kematangan terakhir. Jadi cawan itu artinya bahwa semua yang diperas, seluruh kebaikan Tuhan dalam hidup kita diperas, dan itu dimasukkan dalam cawan. Seluruh kemarahan Tuhan diperas, dimasukkan dalam cawan. Seluruh keadilan Tuhan diperas, masukkan ke dalam cawan. Jadi cawan itu menunjukkan apa? Hasil akhir dari seluruh rencana Allah, dari seluruh hati Allah, itu cawan. Penampungan akhir. Saudara, saya tidak membahas satu persatu tentang bagaimana Tuhan mengatakan, celakalah kamu, orang-orang Farisi, orang Israel, orang munafik, karena kamu membersihkan cawan itu, yang luarnya, tapi dalamnya tidak kamu bersihkan. Nah, itu cawan apa, saudara? Cawan keselamatan. Cawan yang merupakan
berkat menjadi cawan kutukan. Kenapa kutukan? Karena yang dilihat oleh mereka adalah yang dilihat oleh manusia. Wah, ini dibersihkan yang depannya. Keselamatan itu bergantung perbuatan manusia, bukan pada dalamnya, bukan pada karya Allah, bukan pada kemurahan Allah, bukan pada darah perjanjian baru yang dicurahkan, bukan. Tapi yang dibersihkan di sini kelihatannya bersih, dalamnya mati. Kelihatannya hidup, dalamnya sekarat. Kelihatannya bagus seperti kuburan, putih bersih, dalamnya tulang belulang. Itu semua sama, Tuhan Yesus katakan. Dan cawan yang kamu terima itulah cawan yang akan dicurahkan oleh Tuhan. Saudara, ada 7 cawan. Kita akan belajar sebentar lagi setelah itu kita berdoa. Saya sebut ya. 1, bisul. 2, laut jadi merah. Artinya terpolusi. Jadi saudara, nanti kita akan lihat laut manusia yang ada, samudra itu akan tercemar luar biasa. Dan yang paling mencemarkan ada beberapa negara, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Apa yang mencemari? Seluruh hasil tambang emas, nikel, boksit dan semuanya itu merusak laut. Dan bangsa kita ikut dalam arus roh jahat di sana, menggali semuanya. Untuk apa? Supaya dapat duit banyak, supaya dapat kekayaan, supaya bisa dikorupsi. Dan yang kerjakan seluruh nikel 80% itu dengan China, termasuk biji kertas, pohon-pohon pinus yang hampir 120.000 hektar itu lari ke China semua. Dan apa yang terjadi? Kerusakan alam, mulai dari laut, air, udara. Saudara, kita akan menjadi bangsa yang sekarat di akhir zaman. Saya tidak takut itu, tapi ini kita menuju ke sekarat. Yang ketiga, seluruh mata air jadi darah, sungai jadi darah. Tadi kan merah, ini darah, artinya tidak bisa ada kehidupan lagi yang bisa layak dimakan. Jadi sekarang semua air sudah, kalau tidak disaring, kita makan kotoran. Ada E. coli semua. Kalau kita pakai sumur, periksakan semua, nggak ada sumber, nggak ada E. coli. Semua sumur tercemar dengan kotoran manusia, apalagi di kota. Yang keempat, matahari membakar manusia. Kalau siang kerasa kan, panas ya, nggak seperti biasanya ini panas. Aduh, menyengat sekali. Nanti di akhir zaman lebih menyengat. Dan potensi akan terus. Ini diceritakan Alkitab, bukan saya karang-karang. Ini Alkitab. Ya, jangan Pak aku ngedeni, nakut-nakuti orang. Bahaya. Yang kelima, kegelapan kerajaan dari binatang. Nah, saudara, ini akan kita lihat antara bajingan dengan bajingan saling gigit, dikatakan gigit lidah sampai sakit dan tidak bisa mati. Yang keenam, sungai Efrat mengering, sumber kehidupan yang sisa terakhir akhirnya mengering. Dan yang ketujuh, ini sudah diprediksi akan terjadi gempa megatrust di Indonesia. Ada 6 tempat dan termasuk Bandung. Ya, sesar Lembang. Tahu sesar? Kalau kamu malas ngelahirin biasa, disesar. Iya kan? Nah, ini sesar. Bumi pun disesar. Jadi nanti ada sesar di bumi. Dan sesar itu sudah terjadi dan sekarang tambah besar, saudara. Dan semua orang nggak mau tahu. Malah dirikan rumah di daerah seperti itu, ambruk kemudian hilang, satu kampung hilang, mati semua. Nggak ada yang tahu. Saudara pernah dengar nggak? Satu kampung hilang. Nggak pernah dengar kan? Ya karena memang nggak biasa didengar, mati aja. Loh, saya dulu pernah, ini adik saya di sini kemana? Nggak ada. Loh, alamnya gimana? Nggak ada, bersih aja. Setelah digali, ada orang mati di sana. Setelah digali dengan apa? Dengan alat-alat berat, mendirikan rumah. Ada manusia. Berarti di sini sebelumnya ada kampung, kemudian runtuh semua itu tanah, mati semua di situ.
Dan saudara, ini bukan khayalan, ini ada dan sekarang udah diberitahukan akan ada mega trust. Dan Jawa Tengah, Jawa Timur kemungkinan termasuk Jawa Barat bisa terbelah dan Laut Jawa, Pulau Jawa akan menjadi kenangan. Lumpur Lapindo salah satu tanda karena tangan manusia salah, akhirnya mau membentuk dan memecah Jawa Timur dengan Jawa. Nanti sesar Lembang memecah Jawa Barat dengan Jawa Tengah, pisah, Jawa Timur pisah, semua pisah. Jadi kita menjadi pulau yang sendiri-sendiri. Megatrust, gempa bumi. Terus yang kedua apa? Hujan es. Dan yang ketiga, kehancuran total.